Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke, di video kali ini Dang Pep mau belajar, ya. Dang Pep belajar dan teman-teman juga belajar. Ini mengenai belajar acting, ilmu dasarnya, ya. Berarti di sini Dang Pep mau membahas mengenai ekspresi wajah, ya. Bagaimana kita ekspresi wajah kita marah, ya, marah, pakai kayak gini, marah, atau kalau sedih, mati, pas sedih kayak gitu, ataukah kita senang, pakai senang kayak gini. Nah, penasaran kan bagaimana caranya belajar? Nah, di sini Dang Pep juga mau belajar, di mana Dang Pep masih juga mencari ilmu-ilmu mengenai acting, yang mengenai syuting kayak gini. Jadi Dang Pep mau berbagi sama teman-teman semua apa yang Dang Pep tahu, oke? Nah, jangan lupa klik tombol subscribe di channel YouTube Dang Pep ini dan like dan komen di video-video Dang Pep, oke? Dan tunggu video-video Dang Pep selanjutnya. Oke, nah yang mengenai belajar acting ini, ilmu dasar ini mengenai ekspresi muka, bagaimana caranya? Tonton terus video ini, oke? Cek. Oke, di sini Dang Pep mau belajar mengenai ekspresi muka. Ya, di sini ada ekspresi marah, ekspresi apa namanya itu sedih, nangis, dan ekspresi bahagia atau gembira. Nah, di sini Dang Pep yang pertama mengenai ekspresi marah. Nah, yang harus kalian perhatikan mengenai ekspresi marah. Nah, kalian bisa lakukan belajar seperti ini di depan kaca kalian. Di depan kaca kalian masing-masing, ya. Kalian bisa melihat muka kita sendiri, apakah kita marah seperti ini, apakah kurang marah, ya, apakah lebih marah lagi, ataukah kita lebih redup lagi marahnya, ya. Dan ada juga yang nangis seperti itu juga. Kita bisa melihat karakter muka kita bagaimana, apakah kita nangis bener-beneran, apakah kita nangisnya nggak terlalu berseduh-seduh kayak gitu, ya. Dan apa juga kita ketawa nih, ketawa kakak kikik nih, senang, gembira nih. Nah, itu kita lihat dulu di kamera dulu. Nah, di kaca kalian, ya, bagaimana. Nah, di sini kalau misalkan casting, ini Dang Pep bahas casting dulu, ya. Belum ke syutingnya, ya. Ini Dang Pep bahas dulu yang casting. Biasanya kalau kita casting, kalau kita dikasih arahan atau skrip, ya. Kalau kita disuruh dengan ekspresi muka marah, berarti kita harus membaca dulu skrip yang diberikan oleh casting direktornya. Kita baca dulu. Kalau Dang Pep, ya, kalau Dang Pep baca dulu semua dari scene yang disuruh, misalkan scene 13 misalkan, atau scene 14. Nah, satu scene itu kita baca dulu dari awal, ya, baca dulu dari awal. Kita lihat apa namanya, kita artikan, kita maknai situasi di dalam scene itu, di dalam adegan itu, ya. Kalau misalkan adegan itu adalah disuruhnya marah, berarti kita harus marah. Dan kalau di situ adegannya di situ harus sedih atau nangis, kita harus nangis. Dan begitu juga kalau kita ketawa atau gembira, ya. Nah, di sini perlu kalian perhatikan adalah kalau kita marah, kita harus mengatur nada kita, ya, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan skenarionya, ya. Nadanya itu kita tidak marah tuh semarah-marahnya, itu tidak, ya, karena di situ ada intonasi. Nah, kalau misalkan sedih, ekspresi sedih, nah di sini kita juga sama melihat apa sih yang diceritakan di dalam scene ini, dalam adegan ini. Apakah kita sedih misalkan kita sedih sakit, atau kita sedih kehilangan, atau kita sedih karena sesuatu yang lain, ya. Kita baca dulu skenarionya, skripnya, lalu kita pahami dan kita maknai. Nah, setelah kita tahu situasi di dalam skrip itu, di dalam adegan itu, nah kita harus mendalami dulu nih. Kita mendalami dulu nih sebelum kita tag, ya, sebelum kita apa namanya itu castingnya itu dicoba dites, ya, kita dicoba dites, ya, actingnya. Kalau Dang Pep sendiri, Dang Pep melihat seseorang atau orang lah, ya, atau kita jengkel sama orang, atau sesuatu hal lah yang membuat kita ini marah dan emosi. Nah, kalian bayangkan di pikiran kalian
kalau kalian itu berhadapan dengan orang ya yang membuat kalian itu marah atau jengkel, atau membuat pikiran kalian kepada orang yang kalian benci, atau apa yang membuat kalian tidak suka. Pokoknya misalkan kalian tidak suka sama si ini, misalkan kalian tidak suka kan, terus kalian marah. Nah pokoknya kalian pikirkan, mindset kalian itu pikirannya benar-benar kalian itu ketemu di depan itu adalah yang kalian tidak kalian suka. Oke, entah itu apa, pokoknya pikiran kalian itu harus kalian pikirkan di depan kalian itu yang menjengkelkan, yang kita tidak suka. Oke, nah ketika kalian sudah mendalami situasi seperti itu, baru kalian mendapatkan mimik muka kalian nanti akan timbul dengan sendirinya. Mimik muka kalian itu akan timbul dengan sendirinya ketika kalian sudah jengkel sama orang di depan ini. Wah, ini orang netizen ya, ini orang selalu saja membuat selalu saja membuat saya ini marah dan emosi. Dan apalagi dia ini, dia ini selalu mengintai, selalu melihat status dan snap saya, dan ternyata dia malah baper. Nah, ekspresi marah ini kalian pikirkan di pikiran kalian, bahwa di depan kalian ini, atau kalian sedang berhadapan dengan apa yang kalian tidak suka, apa yang kalian benci, dan apa yang kalian membuat kalian itu marah dan emosi ya. Kalian pikirkan, kalian bayangkan, dan kalian resapi situasinya. Terus kalian masukkan ke situasi dengan adegan yang disuruh tadi, dengan sesuai dengan skenario ya. Nah, kalian merenung, mendalami ya. Ketika kalian sudah siap, baru kalian keluarkan potensi di diri kalian. Oke. Nah, di sini ketika marah ya, intonasi kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus jelas, tegas ya, jangan sampai belepotan. Saya dulu juga pernah pertama dulu syuting disuruh marah ya, saya jujur saja saya belepotan ngomongnya, berantakan ngomongnya. Tapi di sana adalah menjadi motivasi saya untuk belajar lagi, dan belajar terus belajar sampai sekarang saya masih belajar. Oke. Nah, kalau itu marah ya. Nah, kalau ekspresinya sedih, kalian juga kalian membaca sama kayak tadi ya, marah tadi ya, kalian membaca skenario itu, adegan itu, scene itu, kalian baca dulu situasinya seperti apa, terus kalian lihat dulu apa yang terjadi di dalam scene ini, konfliknya apa yang terjadi. Nah, setelah kalian sudah mengerti dan memahami konflik yang ada di skenario ini, di skrip ini, kalian langsung memandang atau membayangkan sesuatu yang sedih di hadapan kalian. Jadi kalian membayangkan sesuatu yang sedih di hadapan kalian. Ya, misalkan kalau kalian ini sedih melihat sesuatu, atau kalian sedih kehilangan, atau kalian sedih juga karena putus cinta. Asik. Nah, pokoknya kalian bayangkan ya, ketika kalian sedih ya, kalian merenung, ketika kalian sudah memasuki perasaan kalian seperti itu, apalagi cewek ya, nih cewek ini mudah sekali nih nangis nih. Kalian masuki perasaan kalian itu, ketika kalian mau nangis, yang membuat kalian itu nangis, kalian terus masukkan terus dalam sampai dalam. Ketika sudah masuk, kalian akan keluar sendiri air matanya, nanti akan ke bawah sendiri ke situasinya. Kalau kalian sudah siap, baru kalian lakukan castingnya, actingnya di depan kamera. Oke. Nah, ketika itu juga pas kalian nangis, jangan sampai, biasanya nih kalau kita nangis kan agak kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya ada suara-suara yang mengganggu dikit gitu ya. Nah, jangan sampai itu suara-suara yang mengganggu itu menjadi koreksi dari sutradaranya. Pokoknya kita harus bisa mengatur napas juga ya kalau nangis ya, jangan terseduh-seduh banget ya. Nah, kalau itu yang nangis ya. Nah, kalau yang ini lagi nih ya, yang paling asik nih, ekspresi wajah yang senang nih, ketawa nih ya. Pokoknya yang ketawa ya. Nih pakai ketawa ini pasti mudah nih ya. Bagi kalian mudah sih, tapi di sini kalau menurut Dang Pep mudah susah ya. Kenapa? Karena kalau ketawa ini
senang, ini tergantung dengan situasi juga nih, sama kayak tadi nih awalnya nih kita baca dulu nih skenario, nah skripnya ini gimana nih maksudnya nih, apa sih maunya ya kan. Nah kalau kita ketawa sembarang ketawa, nanti kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus, malah kita akan dikritik dan di komen sama saudaranya. Lagi kalau ketawa ini sama kayak tadi, kalian mendalami dulu situasinya, kata-katanya dan dialognya, TikToknya itu sama siapa, berapa ininya. Nanti kalian dalami situasinya, kalian dalami apa saja ini yang akan keluar dari mulut kita. Nah di sini kalau misalkan sudah ketawa nih ya, ekspresi ketawa, senang bahagia nih, kalian bayangkan di pikiran kalian kalau kalian ini mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Wah, saya dapat motor. Ini kayak tatang ya jadinya ya. Nah, pokoknya kalian bayangkan sesuatu hal yang kalian suka, sesuatu hal yang kalian misalkan kalian dapatkan, ya misalkan kalian lulus sesuatu tes ya, atau kalian senang mendapatkan hadiah ya, atau kalian senang mendapatkan apa ya, pokoknya apa aja deh yang bisa membahagiakan kalian. Pokoknya kalian pikirkan, kalian bayangkan ketika itu kalian acting ini, kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Yang kalian bayangkan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah itu kalian menyenangkan ya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui wah ini saya dapat ini nih, wah saya senang banget nih. Nah kalian harus mendalami situasi seperti itu, lalu kalian lakukan actingnya di depan kamera, di depan casting direktornya. Setelah kalian melakukan itu, yang harus diperhatikan adalah ucapannya, intonasinya, sama kayak yang ekspresi marah, sama kayak dengan ekspresi nangis tadi. Intonasinya itu penting ya, alkulturasinya itu penting ya. Itu jelas, harus jelas dan harus tegas ya, jangan sampai belepotan. Nah di sini kalau ketawa ini tergantung dengan lawan main kita ya. Kalau misalkan lawan main kita ini ada lucu atau ketawa, itu akan membuat diri kita itu spontanitas, akan ketawa juga. Spontanitas kita juga akan tersenyum. Tapi di sini yang ditekankan di sini adalah tersenyum atau ketawa sesuai dengan skripnya. Oke? Nah, mungkin itu saja video yang Dampet bisa bagikan mengenai ekspresi wajah. Ada ekspresi marah, ekspresi sedih, dan ada ekspresi namanya itu ketawa atau bahagia. Nah, di sini Dampet masih belajar ilmu yang Dampet punya, ilmu yang Dampet dapatkan ya. Di sini Dampet mau berbagi sama teman-teman semua, sama adik sanak semua. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat diri saya sendiri dan buat orang banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa share atau bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang pengen belajar acting, yang pengen belajar seni peran ya. Nah, dan juga jangan lupa kalian klik tombol subscribe di channel YouTube Dampet ini ya, dan tunggu video Dampet selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dan kehilafan, Dampet minta maaf. Oke,